Ojol. Hujan turun deras di sudut kota kecil yang mulai kehilangan warnanya. Di sebuah warung kopi sempit, duduk seorang pemuda bernama Raka, berbaju lusuh, rambut acak-acakan, dan mata yang menyimpan lelah bertahun-tahun. Sudah 3 bulan sejak dia kehilangan pekerjaannya, dan hari itu, saldo rekeningnya menunjukkan angka yang menyakitkan, 0 rupiah. Sambil menatap langit mendung, Raka bertanya pada dirinya sendiri, apa gunanya mimpi besar kalau bahkan buat makan besok aja susah. Langkah kakinya pulang dari warung seperti robot tanpa arah. Rumah kontrakan sempit yang hanya bercat tembok kusam menjadi saksi bisu kegagalannya. Ibunya di kampung tak tahu kalau ia sudah tidak bekerja. Tiap kali ditanya, ia menjawab dengan senyum palsu, "Iya, Bu, Raka masih kerja, alhamdulillah." Tapi malam itu, dia hanya punya sebungkus mie rebus terakhir dan tagihan listrik yang sudah lewat tenggat. Raka sadar, kalau tidak ada keajaiban, minggu depan dia akan benar-benar terlempar dari dunia yang ia kenal. Lalu datanglah Aldo, teman lama yang datang tanpa diundang dan seperti biasa, nyeleneh. Sambil nyeruput kopi gratis, ia melempar tantangan dengan nada mengejek, "Lo tuh pinter, Kak. Tapi sayang, lo manja. Gini deh, gue tantang lo, 30 hari bangun bisnis tanpa modal. 1 rupiah pun gak boleh. Cuma pakai otak, mulut, dan kaki lo." Raka tertawa getir. Tantangan itu terdengar seperti ejekan terakhir dari semesta. Tapi justru di balik tawa itulah, sesuatu di dalam dirinya mulai bergolak. Malam itu, Raka tak bisa tidur. Di atas kasur tipis yang bunyinya berderit setiap bergerak, ia menatap langit-langit. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mempertanyakan apa benar butuh uang untuk mulai. Atau butuh dipaksa sampai tak punya apa-apa agar otak bisa bekerja. Ia bangkit, membuka catatan kosong di ponselnya, dan mulai menulis 3 kata, hari pertama, tanpa uang. Dan di sanalah semuanya bermula. Bukan dari investor, bukan dari kantor megah, bukan dari warisan keluarga. Tapi dari seorang pemuda kelaparan, dengan satu ide nekat dan kehendak yang tak mau mati. Dunia mungkin belum tahu nama Raka hari itu. Tapi ia tahu satu hal, kalau ia gagal pun, ia akan gagal dengan cara yang membuatnya layak dikenang. Pagi itu, matahari belum tinggi ketika Raka keluar dari kontrakannya dengan pakaian terbaik yang ia miliki, kemeja putih kusut dan celana bahan yang sedikit sobek di ujungnya. Ia tak tahu harus kemana, hanya satu yang ia yakini, ia harus bicara dengan orang, harus menawarkan sesuatu, apapun itu. Dengan napas berat, ia mulai mengetuk pintu-pintu tetangga, menawarkan jasa titip makanan dari warung sekitar. Tapi yang ia dapatkan hanyalah tatapan aneh dan pintu yang ditutup pelan-pelan. Di depan sebuah rumah, seorang ibu muda akhirnya tertarik. "Mas bisa nitipin bubur ayam, ya?" katanya setengah ragu. Raka langsung mencatat dengan semangat yang terlihat canggung. Setelah mendapat satu pesanan, ia berjalan cepat menuju warung, menyeka peluh di wajahnya. Itu bukan pekerjaan glamor, bahkan terlihat seperti pengangguran yang ngemis kerjaan. Tapi bagi Raka, ini adalah kemenangan pertamanya, pesanan Rp12.000 yang ia antar dengan bangga seperti delivery CEO. Di tengah perjalanan, sepatu bolongnya menyerap air dari genangan. Seorang anak kecil menertawakannya dari pinggir jalan, dan 2 pengendara motor lewat sambil berseru, "Ojol baru ya, Mas." Sambil tertawa, wajah Raka merah padam, tapi ia menunduk dan terus berjalan. Lebih baik malu daripada lapar, gumamnya pelan, mencoba menenangkan gemuruh dalam dada. Setelah 3 jam, ia kembali ke kontrakan dengan satu pesanan lagi dari tetangga sebelah. Total uang di tangannya hari itu hanya Rp5.000 bersih. Ia memandang uang itu lama, lalu menaruhnya di atas meja seperti piala. "Besok 2 pesanan," bisiknya pelan. Di saat dunia mengukur sukses dari angka besar dan glamor, Raka belajar satu hal penting, rasa percaya diri bisa dibangun dari hal yang sangat kecil, tapi nyata. Malam harinya, ia membuka akun media sosialnya yang sudah lama mati.
Ia mulai menulis, hari ini, gue mulai bisnis jasa titip makanan keliling kampung. Modal, 0 rupiah. Target, hidup layak dari niat dan kaki sendiri. Kalau butuh titip, DM aja. Ia menekan tombol post dengan tangan sedikit gemetar. Tak ada yang menyukai postingan itu malam itu. Tapi Raka tahu, keberanian pertamanya telah diarsipkan secara digital. Dunia belum menjawab, tapi ia sudah bersuara. Keesokan paginya, Raka bangun lebih awal dari biasanya. Ia mengecek ponselnya dengan harapan sederhana, setidaknya satu notifikasi. Tapi layar ponselnya tetap kosong, hanya ikon baterai merah dan pesan dari operator, pulsa Anda hampir habis. Tak ada likes, tak ada komentar, tak ada DM. Dunia maya seolah tidak melihat keberaniannya semalam. Ia menatap kosong ke layar selama 5 menit, lalu meletakkan ponsel itu di atas lantai, seperti meletakkan harapan yang tak dipedulikan siapa-siapa. Meski kecewa, Raka kembali melangkah keluar. Hari itu lebih berat dari kemarin, langkahnya lambat, senyumnya tak utuh. Ia kembali menawarkan jasa titip, kali ini sambil menempelkan kertas fotokopi bertuliskan, jasa titip makanan, gratis ongkir sekampung, di tiang listrik dan pagar rumah warga. Beberapa orang hanya membaca sekilas lalu berlalu. Di satu sudut jalan, dua anak remaja tertawa sambil membacakan tulisan itu keras-keras dengan nada mengejek. Raka hanya tersenyum tipis, menahan perih di dada. Siang hari, panas menyengat. Raka duduk di bawah pohon mangga, membuka plastik bekas bungkus nasi untuk alas duduk. Ia hanya makan roti sobek dan minum air dari keran masjid. Wajahnya basah bukan hanya karena keringat, tapi juga karena air mata yang akhirnya jatuh diam-diam. Ia merasa seperti sedang berteriak di tengah keramaian, tapi suaranya tak pernah didengar. Apa aku terlalu naif berpikir bisa sukses dari nol? Pikirnya sambil menatap langit yang begitu terang, begitu kontras dengan hatinya yang kelam. Namun sore itu, sesuatu terjadi. Seorang pria tua, pemilik warung pecel lele di ujung jalan, mendekatinya. Mas, tadi saya lihat kertas yang Mas tempel, bisa bantu warung saya juga. Jualan saya sepi terus, katanya dengan suara serak. Raka terpaku sejenak, lalu berdiri dan menjabat tangan pria itu erat. Bukan karena ini pesanan besar, tapi karena itu kali pertama seseorang meminta bantuannya, bukan sekadar dikasihani. Raka merasa hidupnya diberi percikan api kecil, cukup untuk menyalakan semangat lagi. Malam harinya, ia menuliskan ulang statusnya, kali ini lebih lantang, hari ini masih tanpa like, tapi ada satu tangan yang minta bantuan. Aku tahu, perjuangan ini belum sia-sia. Ia menyematkan foto dirinya bersama papan nama warung pecel lele yang reot, tapi dengan caption penuh kebanggaan. Ia belum viral, tapi malam itu, ia tidur dengan senyum pertama yang lahir bukan dari harapan, tapi dari kenyataan kecil yang ia perjuangkan sendiri. Keesokan paginya, notifikasi ponsel Raka berbunyi nyaring, suara yang hampir ia lupakan. Satu pesan masuk dari seorang pengguna Instagram, Mas, aku lihat postingan warung pecel lele. Boleh nitip antar buat ibu saya di rumah. Tangan Raka gemetar saat membalas pesan itu. Lalu masuk satu pesan lagi. Dan satu lagi. Dalam waktu 2 jam, ia menerima 7 permintaan titip makanan. Bukan ratusan, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Untuk pertama kalinya, rasa lelahnya terasa berarti. Raka berlari kecil menuju warung pecel lele. Si bapak pemilik warung tersenyum lega saat melihat daftar pesanan. Wah, Mas Raka, ini ramai benar, ya. Katanya, mereka mulai menyiapkan bungkus demi bungkus makanan. Raka membawa semua pesanan itu dengan tangan kosong dan kaki yang belum sempat istirahat. Di jalan, ia tetap dilewati orang tanpa peduli, tetap diterpa panas dan ejekan. Tapi kali ini, di balik peluhnya, ada senyum yang tak bisa ia sembunyikan. Saat mengantar ke rumah pelanggan, ia mendapati seorang ibu lansia yang duduk sendiri di teras. Wah, ini dari anak saya ya. Makasih banyak,
"Nak," ucapnya dengan suara gemetar. Raka menunduk dalam, nyaris tak kuasa menahan air mata. Ia tak hanya mengantar makanan. Ia mengantar kasih sayang, perhatian, dan harapan kecil yang dibungkus sederhana. Di titik itu, ia sadar bahwa bisnis bukan hanya soal untung, tapi soal menjadi jembatan bagi orang lain untuk merasa diperhatikan. Sore hari, Raka membuka ponselnya dan melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Salah satu pelanggan memotret makanannya, mengunggahnya ke story Instagram, dan menandai akun Raka dengan caption, "Terima kasih, Mas Raka. Layanan sepenuh hati. Dukungan untuk UMKM lokal." Itu adalah pertama kalinya namanya disebut di dunia maya dengan pujian, bukan olok-olok. Ia membaca kalimat itu berulang kali, seakan tak percaya itu nyata. Malam itu, ia menulis di catatannya, hari keempat. Keringat makin banyak, tapi rasa syukur lebih deras. Bukan viral yang aku cari, tapi nilai yang bisa kuperjuangkan. Di pojok kamarnya yang remang, Raka menempel sebuah coretan di dinding bertuliskan tangan sendiri, lanjut. Jangan mundur. Ia tahu badai belum selesai. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. 3 hari berlalu sejak namanya mulai dikenal di kalangan kecil pelanggan kampung. Raka kini sibuk dari pagi sampai malam, mengantar pesanan makanan dari 3 warung berbeda. Tapi justru di tengah keberhasilannya yang masih sederhana itu, ujian datang tak terduga. Seorang pria muda dengan mobil hitam mengilap berhenti di depan kontrakan Raka. Ia memperkenalkan diri sebagai Arif, marketing digital profesional. Dengan senyum meyakinkan, Arif menawarkan kerjasama, "Lo tinggal promosiin produk dropship gue, untungnya jauh lebih gede. Gak usah capek lari-lari." Raka mendengarkan dengan canggung, matanya sesekali melirik sepatu mahal Arif dan jam tangan mengilap yang mencolok. Di dalam pikirannya, suara-suara mulai berteriak, kenapa harus capek keliling, kalau ada cara cepat. Tapi di saat yang sama, ia teringat wajah si bapak pecel lele, ibu tua yang berterima kasih, dan rasa hangat dari tiap langkah yang ia tempuh. Godaan itu manis, tapi terasa kosong. Ia hanya menunduk dan menjawab, "Terima kasih, Mas. Tapi saya sudah punya jalan yang ingin saya perjuangkan sendiri." Malamnya, hujan deras turun. Raka tetap keluar rumah untuk mengantar pesanan terakhir ke ujung gang yang becek dan licin. Sepatunya basah kuyup, tubuhnya menggigil, dan pesanan hampir terjatuh dari tangannya. Ia sempat berpikir, kalau tadi aku bilang iya ke Arif, mungkin aku sekarang duduk di mobil AC. Tapi ketika pintu rumah terbuka, dan seorang anak kecil berteriak gembira melihat ibunya membawa makanan, tubuh lelah Raka terasa hangat. Ia tahu, tak ada shortcut yang bisa membeli rasa itu. Saat kembali ke kontrakan, ia menemukan sobekan brosur Arif yang diselipkan di pintu. Di balik brosur itu, tertulis tangan, "Masih bisa berubah pikiran. Duit itu nyata, idealis itu mitos." Raka memandangi tulisan itu lama. Ia tidak marah. Ia tidak ingin membuktikan apa-apa. Ia hanya mengambil brosur itu, meremasnya perlahan, lalu membuangnya ke tempat sampah. "Gue bukan sedang jualan, gue sedang membangun sesuatu," bisiknya pada diri sendiri. Di dalam kamar yang masih remang, Raka membuka buku catatannya dan menulis dengan tangan gemetar karena dingin, hari ke-7. Jalan ini makin berat, makin sepi, makin penuh godaan. Tapi aku tidak mau menukar makna dengan kemewahan palsu. Di bawah tulisan itu, ia menggambar garis kecil menyerupai anak tangga. Lalu menambahkan satu kata lagi di bawahnya, naik. Keesokan harinya, suara getar ponsel Raka mengantar kabar yang tak ia harapkan. Seorang pelanggan tetap, Bu Ani, membatalkan semua pesanannya. "Maaf, Mas Raka, tetangga saya mulai jualan makanan juga, lebih murah," katanya, "free ongkir seumur hidup," tulisnya. Raka hanya bisa menatap pesan itu kosong. Dalam hitungan hari, ia kehilangan pelanggan pertama yang dulu membuatnya percaya diri. Hatinya dicekam kekhawatiran, apakah semua akan pergi seperti ini? Tak berhenti di situ,
Siang itu warung pecel lele yang biasa ia bantu tutup lebih cepat. Si bapak menatapnya sambil menunduk, lalu berkata lirih, "Mas Raka, saya dengar anak tetangga bisa bantu promosiin online juga. Dia lebih muda, ngerti TikTok," katanya. Raka menahan senyum getir, lalu membantu membereskan sisa makanan tanpa berkata apa-apa. Setiap langkah terasa seperti mundur. Ia berjalan pulang, membawa kantong kosong dan kepala penuh keraguan. Di jalan pulang, ia melewati dua remaja yang sedang live di media sosial, tertawa-tawa di depan kamera dengan latar belakang warung pesaing baru. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah Raka dan berseru, itu, Mas Titip. Sekarang nganggur ya." Tawa mereka menggema di lorong sempit. Raka hanya melanjutkan langkahnya tanpa menoleh. Tapi di balik ketenangannya, hatinya retak. Ia merasa dunia bergerak cepat, dan dirinya mulai tertinggal. Sesampainya di kontrakan, Raka menatap dinding tempat ia menempelkan tulisan, "Lanjut. Jangan mundur." Kali ini, tulisan itu tampak seperti ejekan. Ia mengambil bolpen dan mencoret tulisan itu. Bukan karena ia menyerah, tapi karena kata-kata itu terasa lelah. Ia menggantinya dengan tulisan baru, "Diam bukan kalah." Di bawahnya, ia tambahkan, "Kadang berhenti sebentar, justru untuk bisa loncat lebih jauh." Malamnya, ia tidak keluar rumah. Tidak ada pesanan, tidak ada suara ponsel, hanya sepi. Tapi Raka membuka catatannya, dan menulis, "Hari ke-9. Dunia mungkin tak lagi ramai di sekitarku. Tapi aku masih ada, dan aku belum selesai." Ia menatap halaman kosong berikutnya dan tersenyum. Ia tahu, cerita ini belum tamat. Ia hanya sedang berdiam untuk mengatur langkah berikutnya. Pagi itu, Raka terbangun bukan karena alarm, tapi karena suara ketukan pelan di pintu kontrakannya. Dengan mata sembab dan tubuh yang belum sempat mandi, ia membuka pintu. Seorang wanita muda berdiri di sana, mengenakan jas hujan dan memegang kamera DSLR. "Mas Raka," "Ya, saya Maya, jurnalis dari kanal media lokal. Saya dengar tentang perjalanan bisnis Mas yang unik. Boleh saya wawancara?" Raka terdiam. Setelah hari-hari penuh penolakan, tiba-tiba dunia datang mengetuk balik. Di bawah terpal kecil warung pecel lele yang kini sudah tak seramai dulu, Raka duduk bersama Maya. Wawancara itu berlangsung sederhana, hanya satu kamera, satu mikrofon, dan banyak tawa kecil di sela cerita getirnya. Ia menceritakan awal mula ia berjalan kaki, menolak kerja sama instan, dan memilih tetap setia pada nilai. Untuk pertama kalinya, kisah itu terdengar seperti sesuatu yang layak dibanggakan, bukan disesali. Dan Maya, ia mendengarkan dengan mata yang berkaca-kaca. Sore harinya, video liputan singkat itu tayang di kanal media lokal. Tanpa diduga, video itu menyebar dengan cepat. Komentar mulai bermunculan, "Salut, Mas, inspiratif banget, anak muda kayak gini langka sekarang." Raka memandang layar ponselnya dengan mata berkaca, jemarinya gemetar tak percaya. Bukan hanya pelanggan lama yang kembali, tapi puluhan pesan baru masuk, menanyakan apakah ia menerima pesanan dari luar kota. Namun, justru di tengah euforia itu, telepon dari rumah masuk. Suara ibunya terdengar cemas, "Raka, tetangga sini bilang kamu diwawancara media, tapi kamu bener-bener kerja kayak gitu. Jalan kaki jualan makanan. Nak, kamu kuliah tinggi, kenapa jadi kayak orang susah?" Raka membisu. Sakit itu lebih tajam daripada ejekan netizen. Ia sadar, yang paling ia perjuangkan belum sepenuhnya mengerti alasannya berjuang. Malam itu, di bawah cahaya redup dan angin yang menusuk dari jendela, Raka menulis di buku catatannya, "Hari ke-10. Aku bangga. Tapi ternyata, tidak semua orang akan memahami perjalanan ini. Dan itu tidak apa-apa." Ia menatap jendela, ke arah lampu kota yang berkelip dari kejauhan. Lalu ia menutup matanya sebentar, dan berbisik, "Aku tidak butuh dipahami semua orang. Aku hanya butuh terus berjalan." Ketenaran yang datang tiba-tiba itu ibarat gelombang besar yang menggulung Raka tanpa ampun. Pesanan datang bertubi-tubi,
hingga ia hampir tak punya waktu untuk bernafas. Setiap pagi ia sudah harus bergegas ke warung, mempersiapkan pesanan, mengatur pengiriman, dan berkomunikasi dengan pelanggan baru yang datang dari luar kota. Namun, di balik senyum yang dipaksakan, ada rasa lelah yang mulai menggerogoti. Ia takut kehilangan jati diri di tengah riuh pujian dan harapan. Suatu sore, saat duduk sendirian di pojok warung, Raka menerima pesan dari seorang influencer kuliner terkenal. Pesan itu menawarkan kolaborasi berbayar dengan iming-iming eksposur besar dan keuntungan cepat. Hatinya bergejolak. Tawaran itu seolah jembatan emas yang bisa membuat bisnisnya melesat jauh. Namun, ada bisikan kecil di dalam hati yang memperingatkan, apakah aku rela menjual cerita perjuanganku hanya demi popularitas dan uang cepat? Ia menatap pesan itu lama, tak kunjung membalas. Ketika malam datang, Raka duduk termenung di balkon kontrakannya, menatap langit gelap yang penuh bintang. Ia teringat masa-masa sulit, tetesan keringat saat berjalan kaki membawa pesanan, senyum hangat pelanggan yang membuatnya tetap kuat. Dalam keheningan malam, ia berbisik pada dirinya sendiri, aku harus memilih jalan yang benar, bukan yang mudah. Pilihan itu terasa berat, tapi ia tahu jika meninggalkan nilai-nilai yang ia pegang, semuanya akan hancur. Di sisi lain, tekanan mulai datang dari orang-orang terdekat. Teman lama bertanya mengapa ia tidak memanfaatkan peluang cepat, bahkan keluarganya mulai khawatir melihat perubahan kondisi ekonomi. Raka, kenapa nggak coba jalur influencer itu saja? Bisa cepat kaya, ujar adiknya dengan nada putus asa. Raka hanya terdiam, hatinya terpukul oleh suara-suara yang meragukan perjuangannya. Tapi ia tetap teguh, berusaha meyakinkan dirinya bahwa kesuksesan bukan soal cepat atau lambat, tapi soal makna. Malam itu, di kamar kecilnya, Raka menulis catatan terakhir sebelum tidur. Hari ke-12, ketenaran bisa datang dan pergi. Tapi integritas adalah sesuatu yang harus kupegang selamanya. Aku memilih bertahan, walau jalan ini berliku dan sepi. Ia menatap catatannya, lalu menutup buku itu dengan mantap. Di luar jendela, suara malam yang tenang menenangkan hatinya yang sedang bergejolak. Hari-hari yang penuh harapan berubah menjadi badai yang mengguncang jiwa Raka. Pesanan melonjak tajam, tapi sumber daya dan tenaganya mulai menipis. Ia merasa seperti berada di ujung tali, antara ambisi dan batas kemampuan. Suatu malam, saat mengantar pesanan terakhir, motornya tiba-tiba mogok di tengah jalan sepi. Dalam dinginnya malam, ia menatap langit gelap, bergulat dengan rasa lelah dan rasa putus asa yang mulai menguasai. Keesokan harinya, Raka memutuskan untuk mencari bantuan. Ia menghubungi beberapa teman lama yang dulu pernah ia tolong kecil-kecilan. Namun, satu persatu menolak dengan alasan sibuk dan punya prioritas sendiri. Hatinya semakin terluka, terasa sepi dalam perjuangan yang makin berat. Tapi di saat-saat itu, Raka teringat. Pelajaran pertama yang ia terima, tidak ada yang sukses sendirian. Ia mengumpulkan sisa kekuatannya untuk tetap berdiri. Di tengah keputusasaan, sebuah ide kecil muncul. Raka mulai menulis cerita perjuangannya di media sosial secara jujur dan tanpa filter. Ia menceritakan tentang jalan kaki, penolakan, godaan, hingga malam-malam tanpa tidur. Tak disangka, cerita itu mendapat respon luar biasa. Puluhan orang mulai menghubunginya, menawarkan dukungan, bahkan ada yang bersedia menjadi relawan membantu pengantaran pesanan. Raka merasa tidak lagi sendiri. Namun, di balik semangat baru itu, muncul tekanan baru. Beberapa pesaing yang iri mulai menyebarkan gosip negatif dan mencibir kerja kerasnya sebagai hal kuno dan tidak efektif. Mau maju atau mau jalan di tempat, mereka berkata sinis di media sosial. Raka membaca komentar-komentar itu dengan perasaan campur aduk, tapi ia tahu satu hal, ia harus tetap fokus pada visi dan tujuan, bukan pada omongan orang lain. Malam itu, di kontrakannya yang kecil, Raka menulis lagi di buku catatannya, hari ke-15. Krisis datang bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguatkan. Aku memilih bertahan, bukan menyerah.
Karena setiap langkah kecil ini adalah batu pijakan untuk masa depan yang lebih besar. Ia memejamkan mata, merasakan kelelahan namun juga keberanian yang tumbuh di dalam dirinya. Pagi itu, udara terasa berbeda di warung kecil Raka. Meski masih sederhana, suasana penuh harapan dan semangat baru mengisi setiap sudut. Pelanggan datang dengan senyum tulus, dan suara tawa anak-anak yang biasa lewat kini menjadi musik pengiring. Raka berdiri di depan warungnya, menatap jauh ke depan, merasakan langkah kecilnya mulai membentuk jejak yang berarti. Perjuangan panjang mulai menuai hasil yang nyata. Di sebuah acara komunitas lokal, Raka diundang sebagai pembicara inspiratif. Ia berbagi kisah tentang jatuh bangun, tentang menolak jalan pintas, dan tentang pentingnya kejujuran dan kerja keras. Setiap mata yang mendengarnya penuh perhatian, setiap tepuk tangan menjadi energi yang menguatkan. Di panggung itu, Raka bukan lagi anak muda yang diragukan, tapi sosok yang menginspirasi banyak orang untuk berani bermimpi dan berjuang. Namun, di balik sorotan lampu dan tepuk tangan, Raka tetap rendah hati. Ia tahu perjalanan belum selesai, dan masih banyak tantangan di depan. Ia melangkah pulang dengan hati yang penuh rasa syukur dan pikiran yang sibuk merancang langkah berikutnya. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu menjaga integritas dan semangat yang telah membawanya sejauh ini. Keesokan harinya, sebuah tawaran kerja sama datang dari sebuah perusahaan besar yang ingin memproduksi produknya dalam skala lebih besar. Tapi Raka masih ingat janji pada dirinya sendiri, bisnis ini bukan sekadar keuntungan, tapi juga tentang memberi manfaat. Ia menolak tawaran itu dengan bijak, memilih untuk tumbuh perlahan dengan cara yang ia percaya. Keputusan itu membuat banyak pihak terkejut, tapi bagi Raka, itulah kemenangan sejati. Malam itu, di kamar kecilnya, Raka menulis di buku catatannya untuk terakhir kalinya, hari ke-20. Sukses bukan tentang seberapa cepat kau tiba, tapi seberapa teguh kau berjalan. Aku bersyukur pada setiap langkah, bahkan yang berat sekalipun. Ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan yang lebih bermakna. Ia tersenyum dan menutup buku itu dengan tenang, siap menyambut masa depan dengan penuh keyakinan.